Maka di antara perkara-perkara yang bisa membantu kita, bahkan menjadi sebab kita meraih kunci pintu kebaikan, baik untuk diri kita sendiri maupun bagi orang lain, yang pertama adalah al-luju'u ilallahi ta'ala wad'a'ulah. Kita menyandarkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengupayakan mendapatkan pintu kebaikan, mendapatkan kunci pintu kebaikan, dan juga senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kunci yang pertama apa? Langkah yang pertama adalah jangan pernah luput dari berdoa, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah jadikan kunci pintu kebaikan itu berada di tangan kita, agar Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bisa mempelopori orang lain di dalam kebaikan, karena hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man babta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguh yang engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, namun Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka minta kepada Allah. Kita ingin mengajak orang lain kepada kebaikan, ingin mengajak orang lain kepada amal soleh, jangan pernah menggantungkan kepada upaya kita sendiri. Perbanyak doa, memperbanyak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar orang yang kita ajak mau untuk mengikuti ajakan kebaikan yang kita serukan, agar orang lain mau untuk mengikuti amal soleh yang kita contohkan. Yang pertama makanya adalah kita senantiasa bersandar dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam meraih kunci pintu kebaikan, karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang berikan taufik kepada seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memasukkan keimanan dan menjadikan seorang itu cinta untuk melakukan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ketahuilah bahwasanya di tengah-tengah kalian ada Rasul. Seandainya Rasul tersebut mengikuti apa kemauan kalian, semua kemauan kalian, niscaya itu justru akan memberatkan kalian. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Namun ternyata Allah lah yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menghiasi keimanan itu di dalam hati kalian sehingga kalian mau untuk melakukan amal saleh. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan menjadikan kalian tidak senang, benci untuk melakukan kekufuran dan kefasikan. Lihat dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita iman yang ada dalam hati kita, siapa yang memberikannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Amal saleh yang kita mudah melakukannya, siapa yang memudahkan jalannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita diminta, diperintahkan untuk terus meminta hidayah. Coba dalam sehari minimal berapa kali kita minta hidayah? Setiap rakaat apa yang kita baca? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Itu kan minta hidayah namanya. Itu kan minta agar Allah masukkan ke dalam hati kita hidayah. Hidayah itu keimanan, amal soleh, kecintaan pada amal soleh, benci terhadap kebaikan, itu hidayah. Kita mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka langkah pertama untuk bisa meraih kunci pintu kebaikan yang akan kita gunakan untuk membuka pintu kebaikan untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain adalah senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala.